Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan memusuhimu karena dia tahu jika tidak memusuhimu, dia pasti jatuh cinta kembali kepadamu. Ya, sebelum saya masuk ke pembahasan, seperti biasa saya ingin menyapa ya seluruh adik-adikku sekalian ya di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kemudian juga yang ada di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam ya, kemudian di Thailand, di Taiwan, di Hong Kong, Timor Leste, Dubai, kemudian Jeddah dan lain sebagainya. Saya doakan selalu yang terbaik untuk adik-adikku sekalian ya. Semoga apa yang menjadi harapannya segera Allah berikan dan semoga mendapatkan yang terbaik dari sisi Allah ya. Jadi kita ketika berpisah tuh ya, bahwa kita bertanya-tanya, kenapa sekarang kok sepertinya mantan ini memusuhi kita itu tenanan atau bersungguh-sungguh. Waktu sudah berlalu selama berbulan-bulan, bahkan ada yang sudah bertahun-tahun ya, dan dia terus mengambil posisi untuk memusuhi ya. Kalaupun kemudian masih terjadi komunikasi, kan ada dua kemungkinan. Masih bisa berkomunikasi, tetapi yang terjadi selalu perdebatan ya. Dengan segala cara dia terus mencari-cari kesalahan kita, padahal katanya sudah mantan, tetapi terus mencari-cari kesalahan. Tujuannya sebenarnya sederhana ya. Dengan begitu dia berharap bisa menumbuhkan kebencian terhadap diri kita. Yang kedua, cara memusuhinya dengan menjauh sama sekali. Jadi sama sekali tidak ada komunikasi, semua jalur komunikasi dia blokir ya. Walaupun mungkin saja dengan menggunakan teknik-teknik tertentu dia tetap memantau dan mengintip apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Jadi misal dia masih rajin sebenarnya ngintip akun-akun media sosial kita dengan menggunakan akun-akunnya yang lain ya, atau juga menggunakan akun teman-temannya dan seterusnya ya. Nah, kenapa dia begitu kekeh ya, begitu bersikukuh untuk memusuhi kita, betul-betul tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bicara baik-baik, menjelaskan letak persoalannya dan solusinya seperti apa. Jika memang letak kesalahannya ada pada diri kita, maka dengan segala kebesaran hati kan kita bisa minta maaf kepada yang bersangkutan. Masa orang minta maaf tidak dimaafkan? Tetapi juga harapannya jika letak kesalahan ada pada diri dia, dia juga harus mau untuk melakukan introspeksi diri ya, dan minta maaf kepada kita.
Karena memang tanpa ada pembicaraan, tanpa ada diskusi, orang jadi menang-menangan, merasa yang paling benar dan merasa benar terus. Ya, dengan dia menjaga jarak, dia membangun berbagai argumentasi bahwa dia yang benar, kita yang salah. Padahal secara objektif seharusnya tidak demikian, ya. Nah, jadi sikapnya yang begitu bersungguh-sungguh untuk memusuhi kita, untuk melupakan kita, ya, untuk menjauhi kita, untuk tidak mengenal kita kembali. Itu sebenarnya berangkat, ya, dari pengetahuan dia juga. Kan dia yang paling mengenal dirinya sendiri. Dia yang paling tahu siapa dirinya, bagaimana kecenderungannya, dan dia menjadi seperti apa ketika misal bertemu atau berhadap-hadapan langsung dengan kita. Ya, ada tuh orang yang bisa marah-marah kalau berjauhan, by phone, atau dengan chatting. Tapi begitu ketemu, dia langsung lumer, ya, langsung meleleh, sehingga sudah berangkat misal dari rumah itu, ya pengen marah dan seterusnya, tapi ternyata begitu ketemu, justru tidak bisa ngomong apa-apa. Nah, dia paling tahu tuh dengan situasi yang demikian, sehingga memang dia hindari, jangan sampai ketemu, jangan sampai berpapasan, jangan sampai berkomunikasi lagi, karena dengan adanya komunikasi sangat mungkin, ya, kita bisa menjelaskan letak persoalannya, dan mungkin sekali yang bersangkutan akan jatuh cinta kembali, ya. Nah, itu yang dia khawatirkan, karena mungkin ada request khusus, ya, khususnya dari misal orang tuanya yang begitu menolak, begitu tidak suka terhadap diri kita, ya. Lah kan orang tuanya berkomunikasi terus dengan dia setiap hari, dan terus, ya, diberikan input jangan lagi berkomunikasi dengan kita. Kalau sampai berkomunikasi dengan kita, ya, maka dia akan dianggap sebagai anak yang durhaka. Anak yang durhaka itu akan masuk neraka, dan seterusnya, ya. Jadi kan orang biasa menggunakan pendekatan-pendekatan begitu, ya, untuk mencegah agar jangan sampai tersambung kembali dengan orang yang tidak mereka setujui, ya. Padahal membuat orang, ya, bermusuhan begitu, itu juga masuk neraka. Begitu. Nah, jadi mereka mengingatkan anaknya agar tidak masuk neraka dengan cara yang sebenarnya akan mengantarkan mereka juga masuk ke neraka. Nah, jadi, ya, yang paling penting sekarang bahwa kita kan selalu jujur, ya, dengan apapun yang kita rasakan, dengan perasaan kita, juga persepsi kita terhadap relasi yang kita bangun, ya, dengan yang bersangkutan, ya. Misal orang yang sudah bertunangan, ya, dia merasa kok tiba-tiba saja tunangannya pergi begitu saja tanpa ada kata putus, ya. Padahal kan kalau sudah babnya pertunangan, ya tentu kalau mau diselesaikan, tidak dilanjutkan, ya harus ada pembicaraan juga lah dengan orang tua kita, kan. Karena pertunangan kan di mayoritas orang-orang kita kan sudah melibatkan keluarganya masing-masing, sudah banyak yang tahu. Pada saat mengantar untuk bertunangan juga sudah ngajak keluarga besar, kan begitu. Nah, apalagi kalau sudah menikah,
ya. Kadang misal orang masih merasa sebagai suaminya atau masih merasa sebagai istrinya, nah, tetapi sudah dianggap begitu saja sebagai mantan, ya. Dan sangat mungkin kan yang bersangkutan kemudian di mana-mana mengatakan bahwa dia masih single dan seterusnya. Nah, jadi itu terserah dia. Tidak jujur dengan perasaannya pun itu terserah dia, ya. Karena jangan salah, orang yang punya rasa tertentu kemudian lidahnya mengatakan tidak demikian, itu adalah orang-orang yang paling menderita, ya. Yang penting kita selalu menjadi orang yang jujur. Jadi orang jujur itu di mana saja harus jujur. Bahkan ketika bercanda sekalipun kita juga harus selalu jujur, ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan la yu'minul abdul imana kullahu hatta yatrukal kadhiba fil muzahat wa yatrukal mira'a wa in kana sadiqa. Seseorang tidak dikatakan beriman seluruhnya sampai ia meninggalkan dusta saat bercanda dan ia meninggalkan debat, walau itu benar, ya. Termasuk berdebat tuh dengan mantan, siapa yang benar, siapa yang salah. Dan sebenarnya secara objektif kita yakin kita benar, lebih baik ditinggalkan perdebatan-perdebatan begitu, ya. Karena berdebat dengan orang yang sedang marah itu tidak ada manfaatnya dan tidak akan pernah membuat dia kembali kepada kita juga. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.